Bang Rismon, Anda sepakat bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat tahun 2012 di Pramuka? Ya, saya sebagai peneliti ya, hal itu kan merupakan kejanggalan-kejanggalan lain yang terungkap dalam mengungkap kasus skripsi maupun ijazah palsu ini. Kita sudah banyak sekali ya kejanggalan yang dipertanyakan oleh publik, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, ya tidak ada tanggal dipertahankannya ujian skripsi tersebut, di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut kosong, tidak ada lembar pengesahan penguji dosen, siapa dosen pengujinya juga tidak ada, terus bantahan dari Pak Pasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang harus dijawab, belum lagi dengan formulir registrasi awal Pak Joko Widodo di UGM itu sarjana muda, begitu juga dengan lembar registrasi ulang, registrasi tahun 8182 tetap tetap sarjana muda. Ya, pada tahun itu beberapa narasumber yang saya wawancarai ya bahwa sebelum orang ke sarjana ya, kalau dari sarjana muda ke sarjana maka dia juga harus memiliki sertifikat atau ijazah sarjana muda. Itu juga nggak dijelaskan proses tersebut. Bagaimana yang jumlah SKS 122 SKS itu bisa dianggap mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan di UGM gitu, Bang. Jadi bisa saja ya, itu mungkin saja menurut Anda? Bisa jadi, karena kan banyak sekali kejadian kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. Dan ini tidak pernah dijawab dari pihak Pak Jokowi, ya, gitu baik relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi. Mereka hanya bernarasi di pinggir-pinggir, tidak masuk ke pusat atau inti dari permasalahan ini. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, itu potensi tersebut mungkin saja, bisa saja ijazah dibuat tahun 2012. Tanggapan Anda? Ya, makasih Bang Davi. Saya ingin menjelaskan dulu, saya terlibat langsung tahun 2012 sebagai tim kampanye Pak Jokowi dan Pak Ahok. Saya bagian dari tim sosialisasi kampanye pada saat itu. Pada saat itu saya adalah wakil ketua umum petir Gerindra namanya, yang dapat penugasan di sosialisasi kampanye. Dan saya mengenal semua apa yang dikatakan oleh Bang Betor itu, Anggit, Mas Anggit, terus juga Mas David, ya, kemudian Mas Widodo, dan Iskandar, itu ada teman-teman saya juga. Dan saya lihat ya, ini nggak masuk akal Bang Betor itu mengatakan hal demikian. Ya, karena begini, proses dari wali kota kan sudah terlalui, ya 2 periode pula kan. Semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di KPU itu sudah dilampaui untuk itu, ya. Dan itu tinggal ini saja melanjutkan di gubernur. Ya, baik, Bang Andi, mohon maaf saya potong, 2012 Anda terlibat di tim Jokowi Ahok, Anda pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi pada saat itu? Kita tidak melihat ijazah langsung karena kita adalah di bagian sosialisasi kampanye untuk menentukan jadwal kampanye beliau untuk bertemu dengan siapa-siapa, dan kita yang mengesahkan apakah ini harus dilakukan atau tidak. Gitu. Tapi Anda kenal Bang Betor? Saya tidak kenal Bang Betor. Ya, saya tidak kenal dengan dia. Apa yang dikatakan Bang Betor itu adalah teman-teman saya kenal juga mereka gitu. Ya, jadi intinya Bang Davi, mohon maaf kalau saya bilang ini mau pansos saja ini begitu, memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil. Karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya. Ya, karena saya ada di situ juga dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan itu. Saya kan juga teman baiknya Pak Widodo, apa ada bicara? Tidak ada untuk bicara masalah-masalah itu gitu loh. Ya. Siapa yang jadi pansos menurut Anda? Apa yang dikatakan Bang Beto itu saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Begitu Bang Devi. Bang Rismon, artinya ini adalah untuk pansos saja, memanfaatkan isu ini, kemudian digoreng lagi begitu ya, terkait ijazah Pak Jokowi, karena mungkin dianggap masih seksi. Jangan-jangan ini hanya pansos, Bang Rismon? Itu kan bisa dibuktikan dengan gampang ya, Bang Devi ya. Bang Devi, jadi tinggal ke beberapa gini loh, kepercayaan publik kepada kepolisian ini kan sudah sangat minim. Kasus Joshua Huta Barat
kepercayaan publik terhadap polisi ini sudah hancur belur. Gitu. Jadi babak belur gitu. Jadi kalau memang ingin membuktikan secara materi dengan bukan lewat narasi-narasi, ayo kita uji lembar pengesahan skripsi maupun ijazah asli Jokowi di 3 tempat. Misalnya 1 Baris Krim Polri yang sudah menyatakan identik atau asli katanya. Yang kedua, itu kan ada laboratorium BRIN ya di Serpong atau di mana itu. Itu bisa itu untuk menjawab. Yang ketiga di Puspom TNI. Jadi 3 lab harus mengunci bahwa ya jenis dan usia kertas itu tahun 1980. Itu dulu dikunci 1985. Jenis dan usia tinta itu dengan gampang bisa dianalisa supaya tidak ada lagi narasi-narasi seperti Pak Andi Aswan ini, ya kan, ingin pansos segala macam. Bagaimana Pak Andi menjawab bantahan dari Pak Kasmujo? Dari pihak Pak Jokowi nggak ada bantahan sama sekali. Baik. Gitu, ya. Ya silakan. Saya jawab itu. Ya, jadi begini, kalau Bang Rismon ini quote unquote dibilang ahli digital forensik, tapi gayanya gaya penyidik, ya, datang ke KKN, tempatnya KKN Pak Jokowi, dikatakan itu tahun 2000 ke atas itu ya, bahwa desa itu ada, tapi dibuktikan ya, secara bukunya kan ada buku besar itu. Ya, ternyata kan 1954 itu memotong, membantah semua apa di argumen-argumen dia gitu loh. Kemudian yang kedua, ya, kemana? Ke surat kabar kedaulatan rakyat, ya, kan dilihat sendiri. Saya juga mengikuti itunya, ya. Ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa, kan selalu diribut masalah. Wah ini adalah pasar. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismon dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya, lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal, gitu loh, ya, untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga, ya perlu kita ketahui bahwasannya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, penyelidikan ulang, kan begitu. Yang penting kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh, tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, mendiskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat, ya, 4 pulau itu kan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya, ada yang juga mau pansos, ya, yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Bang Rismon, mencari celah-celah ini untuk menyudutkan Pak Jokowi, Bang Rismon. Enggak lah, itu kan persepsinya Pak Andi saja. Ya. Jadi nggak ada orang yang bisa melarang saya untuk mencari kebenaran. Ya, saya biaya sendiri dan saya menyatakan sesungguhnya kalau memang puasa, pasa. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Saya peneliti objektif. Kalau itu enggak gitu loh. Justru harusnya Pak Andi Aswan harusnya menghargai saya. Saya live, itu yang ada, ya itu yang saya tampilkan begitu, bukan dibuat-buat. Itulah peneliti, tidak bias gitu loh. Kalau memang saya ke KR, ya apa yang ada itu yang saya tampilkan. Makanya saya bilang kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini sebenarnya dengan gampang dikunci, ya, diverifikasi dengan 3 lab di Indonesia pun nggak apa-apa. Gitu. Di Puspom TNI, Angkatan Darat ada, Angkatan Laut ada, Angkatan Udara ada, di BRIN juga ada, gitu loh. Tetapi ketika dilakukan hanya uji identik, itu sekali lagi tidak menjawab keotentikan apakah barang itu usianya 40 tahun. Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu. Itu belum dijawab oleh Baris Krim Polri, usia kertas dan jenis tintanya, usia tintanya. Bang Andi, kalau asli, mengapa takut kemudian untuk diuji kembali? Siapa yang takut untuk diuji kembali, Mas Raffi? Kalau itu adalah diminta oleh Polda Metro Jaya untuk penyelidikan dan diuji kembali, why not gitu loh? Kan tim kuasa hukum juga mengatakan itu kan. Yang permasalahannya adalah kita nggak sabar gitu loh. Kemudian kedua, ini kan proses sedang berjalan di PMJ, ya, di Polda Metro Jaya gitu. Kalau apa yang dikatakan tadi oleh Bang Rismon itu
Ya saya apresiasi kalau itu Bang Rismon mengatakan itu adalah kemerdekaan saya untuk mengecek ulang itu, ya melihat situasi, ya. Baik. Karena begini juga permasalahan kan juga ini ada yang sedang viral gitu ya, bagaimana Pak Arianto itu kan sampai dibully dan sebagainya. Karena Ya. permasalahan itu juga salah Baik. satunya itu surat kabar kedaulatan rakyat Oke. ya yang Baik. mengatakan bahwa itu bukan puasa, tulisannya pasa gitu. Oke. Ternyata kan yang sudah dicek oleh Bang Risman itu puasa. Baik. Ya terima kasih Bang Risman Baik. sudah mengecek langsung. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Masing-masing punya argumentasi sendiri Bang Rismon dan Bang Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Bapak-bapak, selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Teman-teman, kita baru saja menyaksikan itu diskusi antara Bang Andi Aswar dengan Bang Rismon ya. Jadi teman-teman, dari perbincangan mereka cukup menarik dan seru apa yang mereka utarakan. Jadi saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Bang Rismon tadi. Dia mengatakan pertama dia sebagai peneliti. Nah, kalau memang Bang Rismon sebagai peneliti, yang perlu saya pertanyakan itu yang pertama, izin penelitiannya untuk meneliti ijazah Pak Jokowi ini dari mana Bang Rismon ya? Dari mana itu dapat izin penelitian? Biasanya setiap peneliti itu memiliki izin, ya, izin dari baik ada yang setahu saya dari kampus atau badan bagian pendidikan ya, atau bagian akademisi. Jadi yang saya tanyakan kepada Bang Rismon itu izinnya dari mana? Nah, karena kan sekarang itu kita aja punya keahlian, kalau kita tidak punya selembar surat itu tidak disahkan. Jadi tapi terserah abang, apakah memang itu memang seperti itu sepengetahuan abang, tapi sepengetahuan saya biasanya setiap penelitian itu punya izin. Oke, kita tinggalkan itu. Kemudian yang perlu saya pertanyakan itu kan biasanya penelitian itu mempunyai manfaatnya, ada manfaat untuk kedepannya. Jadi biasanya ada beberapa, tapi yang tahu itu adalah penelitinya. Nah, tapi yang setahu saya, setiap penelitian itu ada kegunaannya. Kegunaannya untuk apa? Biasanya untuk masyarakat, itu yang pertama, atau rakyat ya. Apa kegunaannya untuk masyarakat? Nah, kalau dia di bagian akademisi, maka apa kegunaannya untuk peneliti selanjutnya? Artinya penelitian ini sedang dilakukan. Nah, nanti ada penelitian, ada peneliti selanjutnya nanti yang melanjutkan ini ya, tentang penelitian ijazah ya. Jadi kegunaannya apa ya kepada peneliti selanjutnya. Kemudian kegunaannya untuk Bang Rismon sendiri apa penelitian ini. Jadi ada 3 tadi, kegunaannya untuk masyarakat, kegunaannya untuk peneliti selanjutnya, dan kemudian kegunaannya untuk Bang Rismon sendiri. Apa ini? Apa yang hendak dicapai? Nah, misalnya kita membuat skripsi, ya. Kegunaannya untuk diri sendiri ada, itu yang pertama. Apa itu? Jadi kan mendapatkan skripsi itu kita melakukan penelitian dulu, ya kan? Maka kegunaannya untuk kita yaitu mendapatkan gelar. Nah, sekarang penelitian abang ini untuk mendapatkan apa? Gelar apa nanti yang abang dapatkan ini? Nah, kemudian seterusnya tadi adalah kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya. Kemudian Bang Rismon, biasanya penelitian itu kan ada kajian pustakanya. Ya. Kajian pustakanya artinya peneliti sebelumnya, atau ada sebuah argumen atau ya argumen seseorang yang mendukung penelitian ini. Ya, setahu saya begitu. Ada kajian pustakanya, ada daftar pustakanya. Artinya kajian pustaka. Kita ada referensi. Referensi abang ini yang mana? Berarti harus ada 1, 2, 3 ahli yang mendukung pernyataan abang ini sehingga menjadi sah. Itu yang setahu saya penelitian. Tapi saya tidak tahu apakah memang metode penelitian yang abang buat ini memang lain dari yang lain. Itu saya tidak bisa tanggapi sampai di situ. Nah, kemudian abang bilang tadi, Bang Rismon bilang bahwasanya banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul baik dari lembar pengesahan, bantahan dari
Pak Kasmujo, kemudian formulir pendaftaran, lalu apa lagi? Ya, formulir ya. Dan tidak pernah dijawab oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi maupun relawannya. Nah, sekarang Bang Rismon, menurut saya ada sesuatu hal yang harus dijawab kepada publik. Ya, ada sesuatu hal. Karena apa? Dijawab pun pasti memunculkan pertanyaan yang lain. Tidak akan pernah putus nanti ini pertanyaannya ini. Baiknya Abang menyiapkan bukti penelitian Abang dan diuji di pengadilan nantinya. Karena ini menjadi kasus. Jangan membuang argumen yang mempengaruhi cara berpikir rakyat. Beda kalau misalnya rakyat itu dia bisa analisis dulu. Ya, melihat dulu. Tapi ada juga yang rakyat ini tidak menganalisis, dia telan bulat-bulat. Tapi kalau saya tidak telan bulat-bulat. Saya harus perhatikan dulu mana yang benarnya. Nah, Bang Rismon tidak perlu itu dijawab, Bang Rismon. Ya, jangan mempengaruhi rakyat yang lain, gak usah, atau publik yang lain, sehingga bahasa-bahasa ini, argumen-argumen ini liar di media sosial. Gak usah menghasut rakyat yang begitu. Kenapa saya bilang? Kenapa tidak pernah dijawab? Udah, nanti dijawab di pengadilan. Ya. Abang buktikan semua, Bang Gus membuktikan semua, apa yang Abang bilang itu, Abang siapkan aja buktinya. Nah, tapi kalau saya perhatikan, apa yang Abang sampaikan setiap kali saya ikuti Abang itu, macam anak-anak jadinya. Ya. Istilahnya macam cara berpikir anak-anak. Itu menurut saya Bang, jangan tersinggung. Kalau memang kita mau, ini kan sudah menjadi masalah, ya, sudah menjadi kasus, maka Abang itu siapkan dari penelitian itu disiapkan yang akan diuji nanti di pengadilan. Saya rasa kan pihak Pak Jokowi pun sudah siap untuk itu. Nanti kita lanjutkan di pengadilan. Nah, semuanya dijawab di pengadilan. Jadi saya rasa begitu. Jadi yang mau saya sampaikan Bang, jangan membuat argumen yang lain. Ya, itu dibatasi. Inilah muncul lagi isu dibuat di tahun 2012. Loh, kok bisa seperti itu? Nggak masuk akal jadinya ini. Ya, jadi saya nggak bisa berterima akal saya itu. Lalu dibuat di di pajak pramuka katanya. Waduh, udah semakin liar ini. Jadi menurut saya dibatasi itu argumen-argumen yang tidak tertuju pada kasus yang sebenarnya. Jadi lebih baik siapkan bukti, nanti diantarkan di pengadilan. Itu menurut saya. Kemudian tadi Bang Aswar bilang di Aswar ya, bilang tadi apa yang disampaikan oleh Bang Victor itu semuanya omong kosong, boleh-boleh saja, tapi mana tahu juga ada benarnya. Kita tidak bisa bahas itu ya, kita tidak bisa bahas, tapi mungkin saja ya sesuai dengan apa yang Abang bilang itu memang omong kosong. Kenapa? Karena terlalu liar ini. Awalnya tadi ijazah, lalu muncul skripsi, lalu muncul tempat KKN, lalu muncul koran. Yang KKN dengan apa? Tempat KKN dengan koran sudah dijawab sendiri oleh Bang Rismon. Dia membantah argumennya sendiri, ya, dengan dia keliling-keliling itu investigasi. Jadi saya tidak panjang lebar menyampaikan, tapi satu hal yang penting kami sampaikan sebagai rakyat biasa, karena saya juga rakyat biasa. Yang pertama sekali adalah jangan mengkambing hitamkan rakyat untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada publik. Saya sendiri sebagai rakyat biasa tidak berterima seperti itu, dikambing hitamkan seperti itu. Ibaratnya kami ini sering mengatakan bahwasanya ijazah Jokowi harus ditampilkan. Itu hanya segelintir orang Bang. Kalau saya hitung-hitungan 99% penduduk Indonesia tidak menginginkan seperti yang Abang inginkan itu. Tidak. Karena saya juga cerita, saya lihat dari media sosial, rata-rata itu tidak suka
dengan apa yang sudah terjadi. Mau melihat ijazah Pak Jokowi, rata-rata saya lihat begitu. Dan di YouTube saya pun begitu. Ya. Hampir semua komentar itu yang saya lihat, ya arahnya mereka tidak ingin itu ijazah ditampilkan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bang Rismon, dan mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada Bang Rismon. Dan saya tidak bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang abang buat, tetapi perhatikanlah, ya kan, banyak hal lain yang harus dilakukan sebagai yang punya pendidikan, ya. Jadi demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada kita semua, dan kita juga jangan terprovokasi dengan kejadian-kejadian ini, isu yang meredah di masyarakat. Demikian saja, salam persaudaraan.